Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah filsafat bahasa, yaitu membahas materi tentang bahasa dalam sejarah filsafat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftah Rizka Hairi. Nama saya Alfa Syarifah. Nama saya Yuliawandani Ginting. Baik teman-teman, lihat ya materi tentang bahasa dalam sejarah filsafat. Halo teman-teman. Hai. Nah, jadi nih kita kan akan membahas tentang bahasa dalam sejarah filsafat nih. Tapi aku mau nanya dulu nih, menurut kalian nih, apa sih pengertian dari bahasa dan juga filsafat itu? Menurutku, bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari simbol-simbol yang memiliki makna. Ia berfungsi untuk menyampaikan ide dan konsep. Betul, sedangkan filsafat adalah disiplin yang menganalisis dan mempertanyakan hakikat dari berbagai fenomena, termasuk bahasa itu sendiri. Jadi keduanya saling terkait. Oh, jadi bahasa ini tuh bisa membantu perkembangan filsafat gitu ya teman-teman sekalian? Betul sekali. Oh, seperti itu. Nah, jadi nih, tentu pasti di dalam sejarah filsafat memiliki zamannya, memiliki tokoh-tokoh kan, seperti ini. Seperti zaman Yunani kuno kan memiliki tokoh Socrates, Plato, dan juga Aristoteles. Dan di zaman modern, banyak aliran baru yang muncul, seperti empirisme dan nasionalisme. Ini semua menunjukkan bahwa bagaimana filsafat terus berevolusi. Nah, aku ingin bertanya, apakah peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, menurutku nih ya, filsafat bahasa itu memberikan arah bagi pengembangan teori-teori kebahasaan yang relevan dengan realitas kehidupan manusia. Ini tuh bisa membuat ilmu bahasa lebih sistematis. Ya, dengan memahami filsafat bahasa, kita bisa lebih kritis dalam menganalisis fenomena kebahasaan. Ini sangat penting untuk penelitian yang lebih mendalam. Setuju, jadi filsafat bahasa bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana dan memahami dan berinteraksi dengan dunia melalui bahasa. Berarti bahasa ini sangat penting ya di dalam sejarah filsafat. Sangat penting dan berkaitan. Oke. Nah, menurut kalian nih, kalian tahu nggak sih dalam sejarah filsafat ternyata banyak loh bahasa yang punya ciri-ciri khas. Iya, ciri-ciri kayak apa tuh? Aku pernah dengar sekilas, tapi belum paham. Aku juga nggak terlalu tahu, tapi penasaran, bisa jelasin? Oh, bisa dong. Nah, jadi gini. Pertama itu bahasa adalah simbolik. Nah, jadi bahasa bisa dipakai simbol-simbol berupa kata untuk mewakili suatu makna. Misalnya nih, kata kursi itu simbol dari benda yang kita duduk atau biasa yang kita dudukin di kelas, teman-teman. Seperti itu. Oh, berarti kata itu semacam tanda yang disepakati semua orang. Nah, tepat sekali, iya seperti itu. Nah, lalu ada ciri yang kedua nih, yaitu bahasa adalah arbitrer. Artinya itu hubungan antara kata dan juga maknanya. Hubungan kata dan maknanya tuh bebas atau nggak ada aturan mutlak. Misalnya nih, nggak ada alasan khusus kenapa benda yang kita duduki itu disebut kursi dan bukan yang lain. Jadi kata bisa berbeda setiap bahasa karena maknanya nggak mutlak ya. Iya, bener banget kayak gitu. Nah, ciri lainnya itu adalah produktivitas. Maksudnya kita bisa bikin kalimat-kalimat baru dan masih dimengerti nih orang lain, meskipun kalimat itu belum pernah diucapkan sebelumnya. Contohnya gimana? Misal nih, aku bilang, kucing itu sedang duduk di atas buku biru besar di bawah pohon. Nah, kalimat itu mungkin belum pernah kamu dengar, persis seperti itu. Tapi kamu tetap bisa mengerti kan maksudnya? Wah, iya ya, jadi bahasa itu kayak punya kemampuan tanpa batas buat menyusun kalimat baru. Nah, iya betul sekali. Dan satu lagi nih, bahasa itu berkembang, kata-kata dan artinya bisa berubah seiring waktu.
Nah, kata-kata itu kan juga bisa baru tuh, bisa muncul atau makna kata lama bisa berbeda. Oh, jadi itu kenapa ada banyak istilah modern yang dulu nggak ada, tapi sekarang orang paham. Ya, kayak bahasa internet yang kita pakai setiap hari. Nah, itu tuh contoh yang bagus. Jadi bisa disimpulkan nih kalau bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tetapi juga berkembang, simbolik, arbitrer, dan juga produktif. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Ciri-ciri filsafat bahasa. Teman-teman, sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi nih tentang sejarah bahasa lebih dalam lagi. Apa sih yang kalian ketahui tentang perkembangan pemikiran ini? Dari yang aku baca, sejarah bahasa dalam filsafat dimulai sejak zaman Yunani kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles sudah mulai mempertanyakan hubungan antara bahasa dan realitas. Iya, dan di zaman pertengahan, pemikiran tentang bahasa terus berkembang. Para filsuf seperti Thomas Aquinas berusaha menghubungkan bahasa dengan teologi dan pemikiran metafisik. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana nih dengan zaman modern? Apa yang terjadi dengan pemikiran tentang bahasa di sana? Di zaman modern, banyak aliran baru muncul seperti empirisme dan rasionalisme. Filsuf seperti Descartes dan Locke mulai menekankan pentingnya pengalaman dan pengamatan dalam memahami bahasa. Dan jangan lupa di abad ke-20 muncul aliran filsafat analitik yang sangat fokus pada analisis bahasa. Filsuf seperti Wittgenstein dan Husserl berkontribusi besar dan memahami bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks logika dan komunikasi. Oh, jadi bisa dibilang bahwa setiap periode sejarah ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap bahasanya ya. Nah, lalu ini kan berarti menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara bahasa dan pemikiran filosofis. Tepat sekali, dan perkembangan teknologi serta media baru juga mempengaruhi cara kita memahami dan menggunakan bahasa. Ini adalah aspek yang sangat relevan di era kontemporer saat ini. Setuju, dengan memahami sejarah bahasa dan filsafat, kita bisa lebih menghargai bagaimana pemikiran manusia berkembang dan bagaimana bahasa menjadi alat penting dalam proses berpikir dan komunikasi. Oh, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, berarti kita harus terus eksplorasi nih lebih dalam tentang bagaimana filsafat bahasa dapat membantu kita untuk memahami fenomena kebahasaan di dunia saat ini. Nah, teman-teman sekalian, sekianlah materi dari bahasa dalam sejarah filsafat yang kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan itu bisa menambah pengetahuan kita bersama. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.